Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Abida, absen 13. Perkenalkan, nama saya Latifatus Kofifa, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Afni Putri, absen 25. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Kubro dari absen 31. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sungai, danau, serta rawa. Yang pertama adalah sungai. Sungai disebut juga sebagai kali atau bengawan, yang berarti aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Dan arah aliran sungai ini adalah secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah, yang berarti dari gunung maupun dataran tinggi menuju ke danau ataupun lautan. Macam-macam jenis sungai. Sungai dapat dibedakan berdasarkan sumber air, debit atau volume aliran, struktur lapisan batuan, arah aliran yang dilalui, dan tempat bermuaranya. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibagi menjadi 3. Yang pertama sungai hujan, yang kedua sungai gletser, yang ketiga sungai campuran. Besar atau debit alirannya, sungai dibagi menjadi 5. 1. Sungai permanen atau perennial. 2. Sungai periodik atau intermiten. 3. Sungai episodik. 4. Sungai ephemeral. 5. Sungai epigenesis. Berdasarkan tempat bermuaranya, sungai dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Sungai aris, 2. Sungai edorik, 3. Sungai eksorik. Berdasarkan arah aliran yang dilalui, sungai terbagi atas 1. Sungai konsekuen, 2. Sungai subsekuen, 3. Sungai obsekuen, 4. Sungai insekuen. Dan sungai sendiri juga memiliki beberapa manfaat, mulai dari untuk irigasi pertanian, untuk bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Dan di Indonesia sendiri terdapat 5.950 daerah aliran sungai. Yang kedua adalah danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Dan danau rata-rata memiliki kedalaman yang dangkal, dan airnya juga dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Ternyata kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak di daerah belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas yang biasa disebut dengan dataran tinggi. Jenis-jenis danau. 1. Danau vulkanik. Danau vulkanik terbentuk akibat proses letusan gunung api. Contoh, Danau Kelimutu di Flores, Danau Gunung Lamongan di Jawa Timur. 2. Danau tektonik. Danau tektonik terbentuk akibat gerakan lempeng yang menghasilkan patahan yang luas sehingga membentuk cekungan. Contoh, Danau Pulto di Sulawesi Tengah. 3. Danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk akibat pergeseran lempeng yang disertai letusan gunung. Contoh, Danau Toba. 4. Danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat es yang mencair dan menggenang. Contoh, Danau Superior. 5. Danau karst atau kapur. Danau karst atau kapur terbentuk akibat pelarutan batuan ataupun tanah di daerah kapur. Contoh, Doline Uvala. 6. Danau buatan. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia dan biasanya disebut dengan istilah waduk. Contoh, Bendungan Jatiluhur di Jakarta. Karena memiliki daya tampung air yang cukup besar, maka keberadaan danau pun memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Antara lain, 1. Mencukupi kebutuhan air. 2. Sumber pengairan sawah. 3. Alternatif pembangkit listrik. 4. Sebagai sarana penunjang pengembangan nilai-nilai budaya. 5. Dapat difungsikan sebagai tempat rekreasi dan melepas penat. 6. Mencegah terjadinya bencana alam berupa banjir hingga tanah longsor. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yakni rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase atau proses pembuangan air yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis.
Dan di Indonesia, rawa biasanya terdapat di hutan yang umumnya rawa dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni rawa air tawar yang dapat ditemukan di pedalaman hutan dan rawa air asin yang berada di sepanjang wilayah pantai. Rawa swam. Swam merupakan jenis rawa yang berupa lahan basah yang selalu digenangi oleh air. Ada beberapa tumbuhan yang hidup di area swam ini, antara lain seperti lumut, rumput-rumputan, semak-semak, dan juga berbagai jenis pohon. Rawa mars merupakan lahan basah yang digenangi oleh air. Yang membedakan antara swam dengan mars adalah tumbuhan yang hidup meskipun banyak juga yang sama. Rawa pasang surut merupakan salah satu jenis rawa yang ternyata airnya bukan merupakan air tawar. Rawa bog merupakan lahan basah namun permukaannya relatif kering. Manfaat rawa: 1. Sebagai pencegah banjir. 2. Dapat mencegah perembasan air laut ke dalam lapisan tanah. 3. Rawa menjadi tempat tinggal bagi banyak hewan dan tumbuhan. 4. Rawa yang terdapat di daerah tinggi bisa bermanfaat sebagai pembangkit listrik tenaga air. 5. Rawa juga bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Terima kasih atas perhatiannya